من المؤمنين
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير
ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فحين قرب أوان وقعان ذاك الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأكثر الجود الإلهي على أهل الوجود كثير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفا إلى أحد مسؤول ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فضل نورا فأنفذهم على من تم الله عليه النعمة بخواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تأنيسا بجنابها المسعودة ومشاركة لها في هذا السباق المردود حضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الغور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلقى الذي رتب الله على حدوده وجود هذا المولود فانفرق سوء الكمال من النور عن عمود وبرز العامد المحمود مذيلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Hadirin hadirat kami persilakan untuk duduk kembali. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Al-Mukarram Syekh Muhammad Ali Ad-Dib LC yang telah menentukan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Syamsul Arifin yang telah menentukan lirik-lirik
mahlul qir. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW menumbuh serta menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan senantiasa berusaha untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita bukan hanya mendapat syafaat dari Al-Quran, juga mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu para tamu undangan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Semoga hujan rintik demi rintik hujan yang turun pada hari ini senantiasa dicatat berbarengan dengan turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk acara kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan, di mana dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari kami Pasar Tengah, yaitu Al-Mukarram Kiai Daeng Saptiar Sapareng. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa 'amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khudu'atil khalaiq li kibriyaihi wa 'azamatihi. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah. Sama-sama asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh wa khiratuhu baina khalqihi sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la azza wa jalla fi kitabihi al-karim afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. وقال أيضا في كتابه الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وبعد صاحب الفضيلة والكرامة جميع الحبائب wal masyayikh, tanpa terkecuali tak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam, penuh dengan para habaib dan para kiai mewakili para habaib, yaitu Ja'far Syahab, Muhammad Gadri, Umar Gadri, serta semua para habaib serta sebutkan lagi satu persatu. Mewakili para kiai hadir bersama-sama kita, yaitu Kiai Athaillah, kemudian juga saya lihat di dalam ada Ustaz Sadiawan Umar. Ini orang-orang ma'ruf semuanya yang saya muliakan. Kemudian dari masyayikh, yaitu Syekh Ali Altib dan para masyayikh yang banyak menyamar di sini. Kemudian wabil khusus yang kita tunggu-tunggu bukan saya, yang kita tunggukan tidak lain adalah yaitu Fadilatul Ustaz Muallimuna wa Murabbi Ruhina, yaitu Fadilatul Ustaz Syekh Ad-Doktor Ar-Razi Hashim MA, yang dimuliakan Allah selaku penuntun batin kita. Kita berharap sampai kepada Allah lewat Sayyidina Muhammad dan nurnya Rasulullah SAW. Baiklah, tidak panjang, saya hanya menyampaikan di awal muqaddimah ini. Kalau kita memahami tadi ayat yang dibaca oleh Syekh Muhammad Ali Adib, rasanya tidak mampu lagi kita bahwa hari di mana hari itu semua mata akan tertunduk, itu pasti akan terjadi. Pada hari itu semua akan tertunduk, tidak ada sama satu kepala pun yang berani mendongak ke atas di hadapan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setiap kita akan datang dengan aib dan kekurangan kita yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat ketika membaca syair, hal laka sirrun indallah, hal laka sirrun indallah, bainaka anta wa bainallah, hal laka sadaqatun takhafa la ya'lamuha illallah. Hari itu pasti akan terjadi. Semua mata orang yang sombong akan tertunduk dengan kesombongannya, yang sombong dengan harta akan tertunduk, yang sombong dengan jabatannya akan tertunduk, sombong dengan ilmunya akan tertunduk, sombong dengan popularitasnya akan tertunduk, sombong dengan prestasi dan prestise yang mereka peroleh akan tertunduk. Hari itu pasti akan terjadi. Saya hanya mengawali ini sambutan satu saja karena kita akan ngaji dari beliau. Di hari itu ya Rasulullah, macam mana cara engkau akan mengenali kami, kata para sahabat. Tadi saya duduk, terasa kecil sekali di samping Habib Muhammad. Terasa kecil sekali. Ini baru yang duduk baru Habib Muhammad, Ustaz Ato. Baru hanya 250 orang dalam ruangan. Rasanya sudah tidak mungkin Nabi melihat kita. Dari 50 orang di dalam ini, di mana setiap itu akan Nabi? Tidak mungkin Nabi lihat saya ke sana. Lalu macam mana kalau saya keluar di ruangan ini yang sampai ribuan orang macam ini? Apa ya Muhammad akan mau memandang kita? Saya tidak akan banyak lebar. Saya hanya mengajak kita coba lebih pahami Quran. Demi Allah, Al-Quran bila dipahami akan membuat kita sadar. Tadi di awal saya sampaikan, kalau kita memahami ayat yang dibaca Allah, saya terjemahkan sedikit saja. Beliau mengabarkan minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara orang beriman itu ada yang segera ketika datang firman Allah tidak lagi berfikir panjang, man qadha nahba, segera ia tunduk kepada apa yang Allah halalkan, ia lawan dan ia patuhi apa yang Allah haramkan seketika. Wa minhum may yantazir, ada pula yang entah dulu, tunggu lo, kami masih mikir-mikir kredit motor belum lunas. Karena ada yang macam itu, sholatlah nanti dulu, warung tengah ramai orang berimas. Banyak yang macam itu, mayan tafsir. Dan ini bagian dari kita. Kita tak tahu bagian mana, tapi mudah-mudahan ayat yang dibaca Syekh merubah kita, man qadha nahba, yang bersegera ketika Allah panggil. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lalu dalam ayat berikutnya beliau ini, rijal, untuk apa kita hadir di majlis ini? Bahwa tujuan kita tidak lain berharap pada Allah, liyajziyas shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Ini yang bikin sedih, bahwa Allah akan membalas bukan saja hanya yang tampak duduk ini, tapi yang tak tampak pun akan Allah hisab. Maka sahabat jatuh pingsan dengar ayat ini ketika diturunkan. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, kalau kau tampakkan atau kau sembunyikan semua kebaikan atau amalmu, yuhasibukum bi'illah, wallah, Allah akan menghisab engkau. Umar bin Khattab jatuh pingsan, Utsman bin Affan hampir jatuh pingsan, Abu Bakar hampir jatuh pingsan. Apa jawab mereka? Ya Rasulullah, kalau yang tampak yang dihisab mungkin kami bisa selamat, tapi kalau yang tersembunyi dalam batin pun akan Allah hisab. Ayyulan amin sabil. Ya Allah, ya Rasulullah, apa mungkin kami bisa selamat? Karena isi hati kami Allah yang tahu. Niat kami ketika mengaji, niat kami ketika memukul rebana, niat kami ketika duduk, niat kami ketika terus Allah yang tahu. Maka saya tak kaji panjang-panjang. Saya meminta petunjuk kepada guru saya, yaitu murabbi ruhina, yaitu Kiai Haji Dr. Syekh Razi Hashim. Saya kira hanya ini sambutan awal saya, karena judul tema yang beliau minta Nur Muhammad, maka beliaulah yang paling faham untuk membahas ini. Min fadilatil habaib, saya memohon izin bila mana ada yang salah daripada apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Begitupun para hadirin, saya atas nama keluarga besar Pasar Tengah, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demi Allah, kata Nabi, aku akan mengenali engkau, hei sahabatku, layaknya seorang yang memiliki 1000 kuda berwarna hitam. Maka umatku akan bercahaya berwarna putih. Lewatlah satu kuda putih di antara ribuan kuda berwarna hitam. Macam mana kau mengenali kami ya Rasul? Engkau akan bercahaya di hari kiamat kelak, wahai umatku. Dari mana ya Rasul? Min ithar
dari azaril wudu, wudu yang kita jaga, wa itba'us sunnah, yaitu hidupkan sunnah dan membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih setinggi-tingginya kepada keluarga besar Pasar Tengah yang telah menjadi panitia penyelenggara. Sekecil apapun kebaikan antum yang bawa cuman sekedar satu semangka 5 kilo, atau mungkin bawa jeruk 3 kilo, atau bawa buah anggur 1 kilo, ya kan? Atau cuma bawa buah pisang 1, itu pun dimakan seorang ini, ya kan? Itu pun tidak akan pernah luput dari hisab Allah di hari kiamat kelak. Ibu yang sekedar duduk pun, Pak Kiai, kalau yang tadi datang bawa rezeki untuk Rasulullah, ini hadiah untuk Rasulullah. Yang datang tamu Rasulullah, bukan tamu Pasar Tengah. Ini yang duduk, ini memuliakan Rasulullah, ingin mendengar nasihat Rasulullah, maka kita akan berkumpul di hari kiamat dengan satu kalimat yang sama. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya pun terima kasih kepada para hadirin. Mohon maaf bila mana dalam sambutan kami selaku tuan rumah, karena ini bukan penceramah. Kalau hari-hari ibu dengar saya berceramah, saya sengaja pasang setting macam ini karena saya bisa tahu siapa saya di tengah orang-orang zona. Maka saya sekarang jadi orang Pasar Tengah. Ini wakilnya orang Pasar Tengah. Saya terima kasih yang datang, yang hanya sekedar duduk ataupun lain sebagainya. Bila kami ada kekurangan dari Pasar Tengah ini menyambut sambutan kepada hadirin, dari hati terdalam kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mobil khusus kepada Fadilatul Syekh Muhammad Ar-Razi Hashim, beliau kami mohon maaf atas qillatul adab, kurangnya adab kami dalam menyambut antum. Akhirul kalam wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Sabtian dan Sabareng atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan senantiasa berbekas untuk kita semua, wabil khusus kepada seluruh warga Pasar Tengah, terkhusus kepada panitia, agar di tahun-tahun berikutnya lebih semangat lagi dalam mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, para tamu undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, mungkin karena mungkin selama ini kita hanya bisa melihat dan mendengar di channel-channel YouTube dan media sosial, maka qadarullah, atas izin Allah, kita semua diberikan anugerah untuk bisa bertemu dengan Al-Mukarram Dr. Ar-Razi Hashim MA. Namun sebelum beliau menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah, sedikit ingin kami informasikan biografi singkat tentang Dr. Ar-Razi Hashim MA. Beliau Dr. Ar-Razi Hashim MA dilahirkan di kota Tangah Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1986 dari pasangan Nur Akmal bin Muhammad Nur dan Asmi binti Sahar. Beliau menempuh pendidikan SD sampai MTS di Payakumbuh. Lalu beliau berpindah ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bukit Tinggi dari tahun 2002 hingga 2004. Dan pada tahun 2004 hingga 2009 beliau melanjutkan studi perguruan tingginya pada jurusan Akidah dan Filsafat di Universitas Islam Internasional Syarif Hidayatullah, di mana setahun sebelumnya beliau alhamdulillah menyelesaikan kajian hadisnya di Darus Sunnah. Di Darus Sunnah beliau mengkhatamkan 6 kitab hadis, antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sanad Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, yang mana 6 kitab hadis ini yang menjadi standar keilmuan para ulama muhaddisin di bawah bimbingan Syekh Kiai Dr. Ali Mustafa Yaqub MA, Imam Besar Masjid Istiqlal selama 2 periode. Bukan hanya itu, beliau juga aktif pada tahun 2006 hingga 2008. Beliau belajar ke guru-guru besar, antara lain yaitu Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasan Hito, penghafal kitab Al-Muwatta, dan Dr. Badi Sayyid Al-Lahab, murid dari Syekh Nuruddin, dan Syekh Taufik Al-Buti, putra dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Suriah. Pada tahun 2009 hingga 2011 beliau menyelesaikan studi Master Magister atau S2 di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu pada tahun 2012 hingga 2017 beliau menyelesaikan studi doktorat atau S3-nya di Sekolah Pasca Sarjana
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2016 dan 2017 beliau mendapatkan kesempatan untuk mengisi aktivitas dakwahnya dan seminar keislaman di KBRI antara lain Paris, KJRI Marseille dan komunitas muslim lainnya di Prancis. Beliau bertugas aktif sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta. Beliau juga dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2012 sampai 2019, mungkin sampai sekarang beliau tetap aktif mengajar. Selain itu juga beliau aktif sebagai pengajar atau pengampu kitab Aqidah Ahlus Sunnah dan Hadis Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah di Darus Sunnah. Pada akhir 2018, alhamdulillah atas izin Allah, beliau dapat mendirikan Ribat An-Nuraniyah di Tangerang Selatan, takhasus ilmu Aqidah Ahlus Sunnah dan Tasawuf. Itulah sedikit biografi yang telah kami dapat atau searching di Google, dan alhamdulillah sebelum acara dimulai kami minta kepada beliau untuk mentashih atau mengkoreksi apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari biografi singkat dari Al-Mukarram Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari bersama-sama kita dengarkan Mau'izul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Dr. Ar-Razi Hashim MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Apa? Untuk siapa? Nanti dari moderator ya? Apa dari pembacara aja? Dari nanti yang bagikan Bu Yanti, saya yang mengumumkan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Para habaib, para ulama, umara yang diberkahi Allah, ta'zim dari Al-Faqir yang hina ini, mohon maaf, mohon ampun tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah tetap memberkahi, menjaga guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Temanya berat, tapi saya bikin ringan. Tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh, orang pasar ngomong Nur Muhammad, tinggi amat ilmunya. Tapi ini bukti bahwa walaupun di pasar, hati di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita cerita tentang Nur Muhammad, betapa semua manusia ingin bersama beliau, tapi setelah bertemu beliau mereka pun sungkan kepada Nabi. Ayat yang dibaca Ustadz kita tadi, itu ayat ada sirnya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, seandainya kami turunkan Al-Quran ke atas gunung. Gunung itu keras atau lunak? Apa yang terjadi? Ya. Lau anzalna
hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka engkau akan melihat gunung-gunung itu khashi'an, tunduk, bergetar, tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, Al-Quran turun kepada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawabannya? Khuluquhul Quran. Jika khuluqnya Quran, maka nafasnya adalah zikrul Quran. Hembusan nafasnya adalah menyebut yang menurunkan Al-Quran. Maka beliau itulah sebenarnya nurul Quran. Beliaulah yang disebutkan dalam hadis, siapa yang ahli Quran, maka orang-orang ini akan didatangi Al-Quran syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-Quran datang membawa syafaat. Siapakah beliau itu? Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu adalah permisalan gunung yang keras bergetar kalau Quran turun. Itulah hakikatnya kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman ketika naik ke atas gunung Uhud khashi'an mutasaddi'a karena hakikatul Quran alaih fauqa. Hakikatul Quran sedang belajar di atasnya, sedang berjalan di atasnya. Ada Abu Bakar yang mempelajari Al-Quran, ada Umar, ada Utsman, semuanya penghafal Quran. Nabi SAW kemudian mengatakan, menghentakkan kakinya pada Jabal Uhud. Wahai Uhud, di atasmu ada Nabi dan 2 orang syahid. Ada Siddiq dan 2 orang syahid. Nabi telah mengkhabarkan garis hidup daripada 3 sahabat. 1 yang wafat di tempat tidurnya, 2 yang wafat ditusuk oleh kelompok yang menjadi cikal bakal Khawarij. Jamaah pecinta Allah, pecinta Rasulullah, itu Nabi. Maka kalau berbicara Nur Muhammad, itulah Nurul Quran. Namun saya ingin berbagi kegalauan saya sedikit. Saya alhamdulillah diizinkan Allah belajar hadis kepada ahli hadis. Di situ kita ditegur oleh banyak ahli hadis. Kenapa imam-imam sufi, mursyid-mursyid, tariqah, habaib-habaib di kampung ente banyak istaghilluna binashril ahadits al-mawdu'ah. Kok sibuk pakai hadis palsu? Ini akan jadi alat kelompok yang benci Ahlus Sunnah untuk menghancurkan keindahan keharuman Ahlus Sunnah. Mau gak diperbaiki? Mau. Saya sudah meneliti hadis tentang Nur Muhammad. Sebenarnya kita tidak perlu pakai hadis-hadis palsu. Cukup pakai Al-Quran. Cukup pakai hadis yang sahih. Nur Muhammad itulah yang ada dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Sayyid Ahmad bin Idris al-Idrisi mengatakan itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya bukan nur, nurun ala nur. Cahaya, tapi bukan cahaya ini. Cahayanya tidak bikin silau, cahayanya bikin teduh. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cahayanya menempel pada Sayyidina Anas, Sayyidina Al-Bara, para sahabat-sahabat Al-Mukramun radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu datang tabi'in, murid-murid sahabat yang tidak sempat bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wahai Anas, izinkan kami mencium tangan yang tangan itu pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Zaid bin Thabit, datang kepada Jabir, datang kepada Al-Bara, datang kepada sahabat Nabi. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, izinkan aku mencium, mentakbil mata yang dulu memandang makhluk yang paling sempurna,
makhluk al-munazzal alaihi al-Quran, yang diturunkan Quran kepadanya. Dialah nurul Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat paling muda namanya Abu Juhaifah. Diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah wafat umurnya belum sampai 15 tahun. Qabla murahiq. Apa kata beliau? Ketika Nabi yakhruj ila al-Batha. Ketika Nabi keluar ke suatu tempat namanya Batha, yang kita sebut-sebut dalam syair. Semua manusia yang ada, Batha itu di Makkah, semua orang menyambut beliau. Mereka menyambut, mengambil tangan beliau. Siapa yang tidak mendapatkan tangan beliau, mereka ambil tangan orang yang memegang tangan beliau. Sekedar ingin mengambil barakah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan di tangan itu? Tangan Nabi, tangan paling kasar secara fisik. Tapi Anas mengatakan, aku merasakannya lebih halus daripada harir, daripada sutra, lebih lembut daripada sutra. Padahal tangan Rasulullah tangan pekerja. Ada apa pada Anas? Ternyata Anas mencintai nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang membuat kita bisa berkumpul sekarang. Jika nur itu tidak ada di dalam kolbu kita, maka kita tidak berkumpul. Mana ada orang pasar ngaji maulid ya. Pasar kalau di Jakarta rata-rata anti maulid. Tahu ya? Pasar di Jakarta itu membid'ahkan maulid, bahkan mengatakan maulid itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Mereka mengatakan bahwa tabarruk itu syirik. Apa arti tabarruk? Mengambil berkah. Tabarruk itu salah satu sunnah yang mesti kita hidupkan di zaman ini. Tapi jangan berlebihan. Al-barakah al-mutlaqah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Keberkahan hakiki milik Allah, tapi diturunkan kepada Sayyid al-Barakat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asyam ditanya, apakah engkau lebih tua atau Muhammad lebih tua? Hadis Tirmizi, hadis sahih. Ya Kubath ibn Asyam, a anta akbar am Rasulullah akbar? Apa jawaban beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar wa ana aqdamu maulidan. Rasulullah yang lebih tua, tapi yang nongol duluan di bumi aku. Yang maulidnya dulu aku, tapi yang lebih tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat, mereka mengerti. Nabi tua nurnya, Nabi tua ruhnya. Nabi ditanya dalam hadis Tirmizi, ini saya ulang-ulang supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Inilah dalil Nur Muhammad. Kita tidak usah sebut dengan hadis yang palsu. Jadi para kiai, para masyayikh bukan ingin menggurui, hanya sekedar ingin sama-sama memperbaiki. Jika cinta kepada Nabi, hindari hadis-hadis palsu. Cinta pada Nabi? Jauhi hadis palsu. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan atau man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku muta'ammidan, saya berkeyakinan yang menyampaikan hadis palsu tidak sengaja. Tapi kalau sudah tahu, jangan disengaja lagi. Falyatabawwa, maka siap-siap tempatnya neraka. Kita tidak usah pakai hadis palsu itu. Cukup pakai hadis yang sahih. Nabi Yuna Muhammad ditanya oleh para sahabat. Apa kata Abu Hurairah? Qalu mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Ini dalil Nur Muhammad yang paling sahih. Setelah itu hadis Al-Hakim. Ini hadis Tirmizi, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Kabir Al-Hafiz, wa huwa ahsan wa azka talamiz Al-Imam Al-Bukhari. Ini murid terbaik Imam Bukhari ba'da Muslim. Apa kata beliau? Sahabat bertanya,
Mata wajabat lakan nubuwah? Kapan engkau ditetapkan jadi seorang nabi? Apa jawaban baginda Nabi SAW? Adam bainal ma'i wat-tin. Bahkan disebutkan pakai nakirah, baina ma'in wat-tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih bahannya tanah dan air. Itulah dalil. Siapakah yang ada saat itu? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalilnya? Hadis Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi adalah kawan Imam Al-Bukhari, wafat setahun sebelum Bukhari. Imam Bukhari wafat 256, dia wafat 255 Hijriah. Imam Ad-Darimi mengatakan, qalat Aminah, berkata ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah, ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Itulah dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nur. Dalam hadis yang lebih sahih, beliau berdoa ketika hendak berangkat ke masjid, Allahumma ja'alni nurah, ya Allah jadikan aku nur. Hadisnya sahih. Maka cukup pakai hadis yang sahih ini, yang lain anggap penjelasnya. Sebenarnya ulama-ulama aulia dulu, mereka itu kolbunya selalu berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya selalu musyahadah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu ke ibadah, menyembah seakan bertemu dengannya, berbicara dengannya, bermunajat dengannya. Dalam munajat-munajat mereka mendengar kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadis ru'ya, hadis mimpi, atau disebut dengan al-ilham al-qudusi, ilham-ilham yang suci. Bisa bedakan? Jadi ini didapat oleh aulia-aulia, para kutub, para ghaus. Mereka mendapatkan kalam ini, menjelaskan hakikat hadis-hadis yang tadi. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bedakan terjemahan dengan sir daripada ayat. Terjemahannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Saya mau tanya, siapakah yang paling sempurna penyembahannya kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haza huwa aqwad dalil, aqwal adillah fi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil terkuat nur Muhammad. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapa yang benar-benar menyembahku? Haqqa ubudiyati, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mufassirin Ibnu Katsir, Tabari, Suddi, dan lain-lain mereka berkalam. Ya'budun, ya'rifun. Mereka mengenalku. Maka kullama izdadal ilm, kullama izdadat al-ma'rifah, ketika bertambah ma'rifat kepada Allah, bertambah sempurnalah ubudiyah kepada Allah. Saya tanya, siapakah yang paling bermakrifat kepada Allah? Rasulullah. Maka ayat itu sama dengan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu terjemahan daripada ayat. Jadi para aulia dulu kalau baca ayat seperti dikatakan oleh Imamuna Ahmad ibn Hanbal, murid Imam Syafi'i, wali autad di zamannya. Apa kata Imam Ahmad? Idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Quran, faqra ka'annaka baina yadayil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah seakan-akan engkau membacanya di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bujur, maka akan muncul kehadiran rasa yang menurunkan Quran ada di hadapan. Para aulia dulu seperti itu. Hadir rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai mereka di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-jin wal al-ins. Apakah manusia lebih sempurna, lebih afdal dari malaikat? Atau lebih adna darajatan minal malaikah? Mana yang benar? Kalau kenal Nabi Muhammad,
Jika manusia itu kenal Allah, kenal Rasulullah, fahuwa afdal minal malaikah. Tapi jika dia tidak kenal Allah dan Rasulullah, fahuwa adna minal an'am wa ahwan. Maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Ketika Nabi SAW belum memproklamirkan dirinya sebagai Nabi. Dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan oleh Sayyidina Jabir dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi kullama marra bihajarin wa syajarin, ketika melewati pohon, gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya tunduk kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Imam Muslim beliau mengatakan, inni la a'lam hajaran bi Makkah yusallimu alayya. Aku betul-betul ingat di Mekah ada satu bongkah gunung, satu bongkah batu. Ketika aku melewatinya, dia mengucapkan salam kepadaku. Itu batu keras, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Kolbu ini sekeras apa sehingga tidak dapat menyampaikan salam kepadanya. Sehingga engkau membatilkan maulid, sehingga engkau melarang orang maulid. Sekeras apa hatimu, wahai manusia? Itulah Rasulullah. Ya'budun. Tidaklah aku ciptakan alam semesta, yang alam ini khalifahnya adalah manusia, kecuali untuk menyembahku. Dan yang mengajarkan kita menyembah sang aku itu adalah Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita nggak perlu pakai dalil-dalil yang tidak sahih. Surat Zariyat 56 itulah dalil Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibadah ma'rifat disebut nur? Imam Syafi'i pernah hafalannya rusak, ngadu kepada Imam Waqi'. Apa kata Waqi'? Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Engkau berilmu mengenai Allah, itu ada nur. Engkau berilmu mengenai Sayyidina Nabi SAW, itu nur. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim pernah masuk ke hujrati Sayyidatina Aisyah malam hari, lampu gelap padam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha? Aku kaget ketika baginda Rasul suamiku masuk ke dalam kamarku. Tiba-tiba wajahnya mengeluarkan cahaya. Sayyidatuna Aisyah menyaksikan cahaya itu. Makanya beliau ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak keluar dari kamarnya. Rasulullah dikubur di situ. Sayyidatuna Aisyah tidur masih memeluk kuburan Nabi Muhammad SAW. Jika memeluk kubur itu adalah bid'ah haram syirik, maka Sayyidatuna Aisyah awwalu man asyrakat. Begitu enggak? Wa hadha khatrun azim. Itu berbahaya. Maka kita membedakan antara syirik dan tabarruk, syirik dengan cinta. Syekh Ali di kampungnya di Mesir ada seorang mufassir yang terkenal, Syekh Sya'rawi. Saya pernah cerita ini di banyak tempat. Syekh Sya'rawi dibentak oleh askar di negeri Wahabi. Apa kata askar ketika beliau mencium pagar kubur Rasulullah SAW? Apa kata askar? Ya haji haram. Masih ingat? Rindu nggak dipanggil begitu? Ya haji haram. Saya rindu. Tapi apalah boleh buat, kita tidak bisa ke sana. Ya haji syirik. Oh, ada begitu. Syekh Sya'rawi waliullah, murid dari Syekh Mursyid Tariqah Syadziliyah Umar Balqair Asy-Syadzili. Beliau pegang itu askar, dia cium jidatnya. Askarnya kaget. Syekh Sya'rawi nanya, apakah ini syirik? Apakah cium jidat ente syirik? Bingung askar. Dia bingung. Ini tidak syirik, ini mahabbah, ini cinta. Maka al-hubbu tidak boleh dihukum dengan syirik. Cinta tidak boleh dihukum dengan syirik. Seandainya bertabarruk mengambil berkah baginda Nabi Muhammad SAW dan asar-asarnya orang soleh itu syirik, maka sahabat-sahabat Rasulullah adalah awal orang yang syirik. Abu Juhaifah disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi, Ahmad, dan itu lebih dari 50 riwayat redaksi. Apa kata beliau Abu Juhaifah?
Ketika Rasulullah datang kepada kami mengejar tangannya, aku mendapatkan telapak tangan dan menciumnya, lalu mengusapkannya di wajahku. Itulah yang membuat Abu Juhaifah menjadi cowok paling ganteng sealam semesta. Waktu itu, kalau sekarang beda. Dia wajahnya biasa, tapi terlihat oleh orang luar biasa. Kenapa? Karena tangan An-Nur menempel pada wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara ibn Azib dalam hadis Bukhari ditanya, karena ada orang sekarang membayangkan Rasul itu tegas, Rasul itu sangar, Rasul itu menegangkan. Datang mereka kepada Al-Bara, ya Bara, hal wajhu Rasulullah SAW kasayf? Apakah wajah Nabi tegang? Saif, apa arti saif? Pedang, tajam. Makanya mandanglah dengan nur, dengan cinta, bukan sinis begitu ya. Ini kawan ini sinis sudah bid'ah. Mandang dengan sinis. Kapan dia memandang seperti Rasulullah memandang? Apa kata Al-Bara? La, wajah Rasulullah seperti rembulan, kal qamar. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh sahabat yang lain di riwayat Imam Tirmizi, wajahnya seperti Al-Badar. Maka Rasulullah itu bernama Al-Badar. Kita dendangkan dalam syair-syair cinta kepada beliau, Tala'al badru alaina. Sungguh telah terbit bulan purnama. Ketika Abu Juhaifah memegang tangan Nabi, dia menangis. Tangan Rasulullah menyentuh wajahnya. Sahabat-sahabat semuanya terharu, mereka bersyair. Ketika Rasulullah telah tinggal di Madinah, Rasulullah pun duduk di hadapan mereka. Mereka bersyair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suka mendengarkan syair. Itu hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah duduk bersama kami, yastami', mendengarkan apa? Asy-syi'ra. Kadang-kadang beliau senyum, yatabassam, kadang-kadang beliau tunduk diam. Lalu beliau melihat sahabat-sahabat Nabi, begitulah beliau. Tertawanya senyum, kalau tawa kita, senyum kita terbahak-bahak. Kalau kita ketawa, terbehek-behek. Ya kita bukan Rasul, kita nggak sanggup seperti Rasul, jangan gaya-gayaan. Tawa-ketawa aja. Kita bukan Rasul SAW, tapi kita mencoba untuk tidak berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pecinta Rasulullah SAW. Setiap kali orang mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, maka Nabi mengatakan Raddallahu alayya ruh. Allah kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam. Lalu aku membalas salamnya. Bertanyalah anak cerdas, pintar, waktu kami berkunjung ke Kalimantan, cucu dari ulama besar. Apa kata dia? Rasul kan satu, yang berselawat miliaran. Bagaimana cara Rasul menjawab? Ya Habibi, ar-Rasul nurun. Coba pandang nurnya, siratnya, cahaya daripada matahari rembulan. Cahayanya memancar sekali, tapi yang dapat cahayanya miliaran orang, seluruh dunia, bahkan planet-planet di alam semesta. Cukup sekali pijar, arudda alaihi salam, semuanya mendapatkan. Itulah makna nur. Itulah makna nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah merasa khawatir. Rasulullah jawabkah salamku? Allah izinkan ruhnya menjawab. Allah izinkan nurnya tembus ke dalam kalbu kita. Hanya nur inilah yang membimbing kita bisa duduk bersama. Kita sangat terharu para masyayikh, para habaib masih mau hadir di majelis saya yang hina. Saya bukan zuriat Nabi kecuali Nabi Adam. Saya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya juga bukan ulama besar. Umur saya masih kecil. Umur saya baru 35. Tapi alhamdulillah kami dulu ngaji dari umur 10 tahun.
hadir di majelis Hikam Ibnu Athaillah semenjak umur 9 tahun. Bersuluk tarekat Naqsyabandiyah di umur 12-13 tahun. Mengambil baiat tarekat Samaniyah di umur yang sama, umur 12-13. Terus sempat juga nyambi, keserempet kelompok sebelah. Sempat kemana-mana. Saya nakalnya ketika ada kelompok aneh-aneh saya masuk. Semoga Allah mengampuni masa lalu saya. Dulu saya mengira Rasulullah wajahnya tegas. Maka orang tua saya bentak. Karena orang tua saya mendengarkan lagu Ebin GAD. Apa kata saya? Hada haram. Suaranya seperti suara syaitan. Saya lemparlah itu ke belakang. Ayah saya masih hidup, umurnya 66-67 sekarang. Beliau saksi kalau saya dulu pernah seperti itu. Tapi ayahanda tidak pernah larang. Dia cuma doa, anakku ini anak yang akan dapat jalannya. Saya tidak pernah dikata-katai, ajaran apa engkau ini? Enggak pernah, dibiarkan, didoakan. Tapi saya mulai galau, saya minta antar kepada beliau, wahai ayahanda, izinkan saya diantarkan ke guru. Kepala saya pusing. Kata kawan saya ini bid'ah. Kata kawan saya ini haram. Dulu saya pengharap musik luar biasa. Kawan saya pemain musik. Dia lagi main gitar. Saya masuk ke kamar, dia lempar gitarnya. Dia takut kepada Ar-Razi, tidak takut kepada Allah. Itu awal-awal. Besok-besok Ar-Razi masuk, dicuekin aja sama dia. Tapi betul mata saya dulu seperti mata-mata orang-orang yang penuh kebencian. Ada orang maulid. Ada orang main musik, najis. Ada orang celananya di bawah mata kaki, ahlun nar. Ada yang tidak berjenggot seperti beliau, saya katakan, la yastan bi sunnatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa satu hadis di Imam Tirmizi. Maka saya bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan Syekh Ali Mustafa Yaqub yang 9 tahun belajar pada murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Idris Kamali, Syekh Syansuri dan masyayikh yang lain. Lalu 9 tahun belajar kepada bin Bas. Bercampurlah dua ilmu. Satu ilmu Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, Sufiyah. Satu ilmu Wahabiyah. Bercampurlah. Tapi beliau sudah matang Ahlus Sunnahnya. Pulang yang diambil hujjahnya dari Hadratus Syekh dan murid-muridnya, diambil kebeningan kolbunya. Beliau mengajarkan saya Sunan Tirmizi, hadis Sunan Tirmizi. Dalam hadis Sunan Tirmizi, pelayan Rasulullah bernama Sayyidina Anas. Itulah pelayan paling mulia di dunia, lebih mulia daripada presiden, perdana menteri, menteri-menteri, raja-raja. Kenapa? Dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pelayan pemimpin dunia disambut dengan mobil yang bagus-bagus, dikawal oleh patwal yang sangat ketat, ini melayani makhluk paling sempurna, yang jika dia datang kemanapun, semua yang ada di alam mengucapkan salam kepadanya. Kalau pejabat datang, paling mengucapkan salam pejabat juga, bawahannya. Tapi orang-orang di jalan mengutuk, aku mau berangkat kerja, janganlah pakai patwal. Mohon maaf jika saya datang di patwal ya. Saya tidak menginginkan itu, tapi mungkin karena waktu kawan-kawan kita memakainya. Mohon maaf yang terhambat jalannya. Maafkan saya Al-Fakir jika menghambat jalan antum semua. Sayyidina Anas dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan bukan pembantu, tapi dipanggil panggilan sangat akrab. Ya gulam. Kalau bahasa Betawi, gulam itu tong. Kalau bahasa sini apa? Bahasa Pontianak. Budak. Sama kayak Malaysia tuh. Dekat dengan Sarawak ya. Budak. Kalau di kampung saya dipanggil Buyuang. Ya banyak sini ya. Orang Sunda panggil Ujang, Cecep, Asep. Di Jawa dipanggil Tole. Tole. Bahasa Madura ada lagi tuh ya. Acong. Masya Allah.
Itu Nabi panggil dengan panggilan yang sangat akrab. Nabi gak bilang, Nas, gak begitu. Nabi panggil panggilan yang sangat bikin Anas girang. Anas langsung menoleh. Apa kata Nabi? Wahai Ananda, kalau terjemahan bahasa halusnya, in istata'ta, jika engkau sanggup masuk ke waktu pagi, tusbih, engkau masuk waktu pagi, tumsi waktu sore, walaysa fi qalbika ghishun ala ahadin faf'al. Tidak ada di kalbumu ghish, kebencian, kegelapan, kesombongan, suuzon, iri, dengki. Tolong lakukan jika engkau sanggup. Begitu Nabi tidak paksa Anas, karena Nabi tahu ada ibu-ibu yang tidak sanggup melepas dendamnya karena dulu patah hati, diputus cinta oleh kekasihnya. Ada laki-laki kalau diputus cinta, dukun turun dari tahta, pelet bermain, hembus-menghembus pun jalan. Itu zalim luar biasa. Yang belajar begitu tobat kepada Allah. Itu sihir, itu minal kabair, itu dosa besar. Lain lagi ya, dengan orang pedagang ya. Nanti kita cerita pedagang ya. Apa kata Nabi? Inilah sunnahku, hadhihi sunnati. Inilah sunnahku. Nabi tidak pernah bilang lihyah sunnahku, nggak pernah. Tapi Nabi bilang biarkan jenggotmu, potong kumismu. Tapi tidak pernah bilang hadhihi sunnati, kecuali mengenai akhlak. Apa artinya? Sunnah hakiki itu akhlak kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau wariskan. Maka orang yang hidupkan sunnah Nabi adalah orang yang menghidupkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah para habaib, para zuriat, para sahadah asyraf syarifah. Di darahnya ada darah Rasulullah. Akhlaknya pun sama dengan akhlak Rasulullah. Beruntunglah kita walaupun tidak terlahir sebagai zuriat, tapi di kalbu kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur cinta kepada beliau. Beruntunglah para ulama, terlahir ada yang sebagai orang biasa, tapi Allah jadikan luar biasa dengan pengetahuannya. Semoga Allah memuliakan mereka semua. Itulah sunnah Nabi, tidak ada kebencian kepada siapapun. Maka saya kasih tahu jamaah yang memuliakan Allah, apabila ada ajaran yang mengajarkan kebencian, maka itu bukan ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya mau sampaikan, Nabi itu pernah jadi pengembala, tapi Nabi juga lama menjadi seorang pedagang. Benar? Benar. Ya. Karena beliau juga seorang pedagang. Kebetulan kita lagi sampai di tempat orang berdagang. Adakah nur Rasulullah di sini? Semoga ada. Nabi mengatakan alaikum bisidqi. Wahai para pedagang, ya ma'asyarat tujar. Nabi panggil langsung karena beliau seorang pedagang. Hendaklah kalian terapkan sidq. Apa arti sidq? Jujur. Jujur itu luar dalam sama. Ya. Tidak boleh mark up. Tidak boleh menipu. Utangnya dibayar. Itu siddiq. Saya bayar. Nggak dibayar, nggak siddiq. Pedagang yang tidak jujur, tidak bayar hutang, Nabi tidak mau menyapanya di akhirat. Jujur, ya, bayar hutang, Rasulullah akan sapa kita. Kalau mati belum sempat bayar hutang, katakan kepada orang yang memberi hutang, wahai Tuan, aku ingin bayar hutang, tapi uangku belum ada. Doakan aku dapat membayar. Jangan lari. Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura nggak jawab. Orang yang menghutangi itu kan karena dia ada rahmah di kalbunya, maka dia menghutangi. Kalaupun kita mengatakan, wahai Tuan, anakku belum makan juga. Tolong maklumi, doakan aku berdagang. Aku niat ingin bayar. Tapi sayang sekali, dapat rezeki handphone ganti, motor ganti, mobil ganti, hutang tak dibayar. Rasulullah tak sapa kalian. Rasulullah tidak mau sapa kalian.
Maka Nabi memanggil dalam hadis yang sahih panggilan paling indah. Ya ma'asyarat tujar. Wahai para pedagang, hendaklah kalian berlaku jujur. Jangan khianat. Siap? Siap, insyaallah. Jika kita hidupkan maulid di tempat ini, semoga nur Nabi Muhammad mengalir ke dalam tubuh kita semua. Amin. Rabbal alamin. Waktunya sudah habis. طيب سؤال والجواب طيب تفضل تفضل Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Buya Rozi untuk mengajukan pertanyaan. Namun karena untuk mengefisiensi waktu, maka kami berikan kesempatan atau waktu untuk Buya menjawab selama 15 menit. Sekali lagi kami menawarkan kepada Bapak Ibu, sini Bang, kita sampai ini. Ya, ini ada satu orang, ada satu orang pertanyaan. Kumpulkan aja 3. Satu laki-laki. 3 pertanyaan, maka kata Buya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mungkin dari ibu-ibu. Ibu-ibu. Bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Laki-laki ada 2 pertanyaan. Ibu-ibu mungkin. Ada 1 tuh di ujung. Ada yang mau bertanya ibu-ibu aja. Ada. Dua kali. Ya. Ada yang mau bertanya Bu. Ya, ya. Ibu-ibu dulu silakan. Ibu-ibu. Kita muliakan perempuan ya. Ibu-ibu. Jangan. Ya. Ibu-ibu duluan. Ibu naik ibu. Dari situ. Ya. Sampai. Sampai. Itu ibu yang di belakang juga tuh. Nah, itu aja tuh, ha. Berarti 2 Bu ya. 2 itu ta'addud, beda lagi. Lulu Masya Allah. La, bes. Iya, tapi jujur 1 ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya, tarik dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh. Nama saya Ibu Ada. Kebetulan tadi sebelum Ustadz saya mendengar ceramah Ustadz di Saiful Islam. Di situ Ustadz mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah mengenal Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya kita Mengenal Allah. mengenal Allah itu sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Nah, itu aja Ustaz, ada pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Biasanya bapak-bapak terus, sekarang ibu-ibu. So? Inta mustaghil bihinna, so? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Kakap. Jauh? Berapa jam? Ini mau setengah jam lebih perjalanan motor. Baik. Jauh. Saya alhamdulillah sudah follow saya senang bisa bertemu langsung. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk selalu on Kepada Allah. Baik. Alhamdulillah saya sudah belajar tentang ma'rifat dan ada juga guru saya di itu. Jadi memang saya Baik. mengikuti Cara supaya tetap on, insya Allah. Baik. Fikuli ahya. Baik. Barik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Tunggu. Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Ahad, Salli ala. Allahumma ya Salam,
Allahumma ya nas adalah seperti khalifah tiga ya Allah ya. Nama saya Dr. Priyadi bin Sutarmiji bin Hidayat bin Abdul Maksud. Sebelum saya bertanya Buya, niat saya kalau ada rezeki mau ketemu Buya aja kan. Amin. Tapi Allah berceritain. Amin. Oh, ada pertemuan Percikan nurnya sampai ke Pontianak. Masya Allah. Mudah-mudahan dari pecahan percikan itu saya mendekat ke Buya, menjadi rahmat bagi diri saya. Amin. Saya dan anak-anak kemudian mereka semuanya. Amin ya Rabb. Buya, sebelum saya bertanya, saya ingin Dr. Priyadi yang penuh dengan dosa ini, bin Sutarmiji bin Hidayat ini, minta keikhlasan Buya untuk menerima saya sebagai murid santri Buya. Saya terima. Kalau begitu saya ingin aman boleh Buya, supaya Allah tergantung mana. Baik, Allah. Saya terima ya. Fadal, fadal. Satu lagi siapa? Pak ya. Coba syarok. Buya. Asal kejadian kita ini kan itu hembusan pertama. Hembusan pertama itu kan bernama Ahmad. Apakah Azali Ahmad ini sama dengan Qadim? Yang pertama. Cukup. Terlalu banyak. Itu 7 hari 7 malam nggak selesai. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yakfi. Assalamualaikum Siada? warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Quraisy ya Bu ya, mewakili dari teman-teman di NU. Memang kemarin setelah kita hadir di Mujahidin ada segelintir pertanyaan dari sahabat-sahabat. Ya, pertanyaan sangat sederhana. Apabila tadi ajunan bercerita persoalan masalah ada campuran ajaran antara Wahabi dengan Nahdiyah, dengan ketulusan dan keikhlasan, mohon jawaban apakah ajunan Araf lana Haji? لا لا هو يقول عرفت أجنا أنتم يا حبيبي. هذا باللغة المدورية. Maduriyah. Baik. apakah sampean Sampean saya paham. orang NU atau orang Wahabi? Oh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, khalas ya. Saya jawab dari belakang. Adakah di dunia Wahabi bicara Nur Muhammad? Tidak ada. Adakah Wahabi jadi mursyid? Tidak ada. Adakah Wahabi belajar Thariqah Naqsyabandiyah, Tidak ada. Qadiriyah, Ba'alawiyah, Mafi. Ya? Lakin kuntu Wahabiyan. Dulu itu Syekh Ali 5 tahun jadi Wahabi. Dulu sekarang dia tasannun, kata orang sono. Gitu ya. Dari situ ya, ahad. Allah itu Qul huwallahu ahad. Dihembuslah. Yang pertama dihembuskanlah liya'budun. Siapa yang pertama kali itu? Ahmad. Dari mana kita tahu nama Ahmad? Langsung dari Ruhullah Isa. Ruhullah Isa, karena dia Ruhullah, dia tahu sumber ruhnya dari Ruh Ahmad. Maka para masyayikh kita ahlul haqaiq wal ma'arif mengatakan Ahmad Ruhullah. Ahmad itu bukanlah qadim, karena qadim beda dengan azali. Cuma sayang ahli-ahli baca kitab tidak bisa membedakan antara qadim dan azali. Qadim itu zat Allah, azali itu hembusan Allah. Hadis itu kun fayakunnya Allah. Bukankah lafaz kunnya, tapi objek yang dia kunkan bernama makhluk. Kalau kunnya kalam azaliyah, dari zat yang qadimiyah. Cukup ya? Karena dijelaskan panjang itu. Ya, tadi Ibu dari sungai apa tadi? Sungai Kakap. Ya. Pertanyaannya tentang supaya on. Nah,
Abu Darda, Abu Zar, Salman, sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti engkau di surga yang mana, kami di mana? Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Maka ada namanya zikir ma'iyah, zikir kebersamaan kepada Allah. Apa babnya? Ma'rifatullah. Kenali namanya, kenali yang punya nama, kenali af'alnya, kenali yang punya af'al, kenali sifatnya, kenali yang disifatkan. Allahu Ahad. Nanti akan berkalam Sayyidina Abu Bakar, berkalam Sayyidina Ali, diulang oleh Abu Yazid. Apa kata Abu Yazid? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku tidak kenal Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepadaku. Maka orang yang bisa baca Al-Quran, baca kitab, dia mengenal nama-nama Allah di Quran. Inna lillah tis'una isman. Allah mempunyai 99 nama. Pelajari saja nama itu, akan tumbuh rasa cinta. Kita kalau cinta seseorang, kita googling, kita searching nama dia di Google, di YouTube. Benar? Benar. Sekarang kita punya Google di sini, namanya Kolbu. Berkali-kalilah input nama itu di kolbu. Sebut. Lama-lama jatuh cinta. Kalau sudah cinta, walaupun dia tidur, dia tetap disebut pecinta. Suami istri menikah, dia tidur, dia masih disebut suami istri nggak? Orang yang cinta, walaupun dia lupa, dia masih disebut cinta. Maka jangan datang kepada Allah dengan banyak wirid, nggak kuat kita. Datanglah kepada Allah dengan cinta yang tulus. Meskipun wirid kita sedikit, Allah akan bersamai kita dengannya. Amin rabbal alamin. Itulah cara kenal Allah, Ibu. Terjawab sudah ya? Jadi kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah. Rasulullah wafat, itu fisiknya. Ruhnya wafat nggak? Selama masih ada majelis maulid, berarti masih ada ulama di situ. Ulama itu di dalam dirinya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada nur, dia tidak akan berani buat maulid. Kadang maulid yang hadir cuma berapa orang, tapi dia mau hadir, dia buat lama-lama besar. Karena kalau orang rutin buat maulid, buat zikir, buat kajian, itu malaikat datang. Malaikat itu on time, disiplin. Jika kita disiplin, maka malaikat pun setiap jam itu akan datang. Walaupun mata ini tidak lihat, tapi tubuh kita punya sesuatu sir di dalamnya, namanya kolbu. Kolbu itu dan malaikat bahasanya sama. Kolbu zikir, malaikat zikir. Tapi para malaikat tidak bisa menembus ke dalam isi kolbu. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, jamaah yang melakukan Allah, selama masih ada pewaris Rasulullah, maka kenalilah Rasulullah lewat pewarisnya. Kenalilah Allah lewat ulama-ulamanya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang kenal Allah itu, saya terjemahin bukan takut, yang kenal Allah itu cuma ulama. Dekati mereka, hadir ke majelisnya. Jangan cuma maulid ramainya. Di majelis kajian, siap untuk hadir selalu? Insya Allah. Semoga usahanya diberkahi Allah. Amin. Keluarganya diberi cahaya oleh Allah. Orang tua kita diampuni oleh Allah. Guru-guru kita diberkahi Allah. Semua yang hadir dapat barakat dan ridha dari Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jazaa. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Alifi atas mau'izatul hasanah. Kami mohon kepada para